Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, silakan kepada anak ibu dipimpin doanya. Siapa kerja kelasnya? Ilma, Bu. Ya, kepada Ilma disilakan pimpin doanya. Sebelum belajar, terlebih dahulu kita baca doa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, Bu mencek absennya dulu siapa yang tidak hadir. Ilma, Hadir, Bu. Yati, Hadir, Bu. Nah, pada pagi hari ini anak ibu hadir semuanya. Baiklah, minggu lalu kita telah membahas tentang Taharah. ya bagus anak ibu ya, minggu lalu kita telah membahas itu tentang taharah. Yang mana taharah ini adalah syarat untuk melaksanakan Salat. Ya, melaksanakan sholat. Jika kita tidak bersih, yang mana pengertian taharah ini adalah bersih, suci dari hadas dan najis untuk bisa seseorang melaksanakan Salat. Ya, di sini jika seseorang tidak suci, tidak bersih, maka dia tidak bisa sholat. Karena sholat itu kita akan menghadap kepada Allah, tentunya dalam keadaan Bersih. Nah, ya bersih. Baiklah, nanti Ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak Ibu mengenai materi minggu lalu. Silakan kepada anak-anak Ibu jawab pertanyaan ini nanti. Ini mengenai pertanyaan tentang taharah, yaitu tentang taharah. Ibu berikan waktu 3 menit untuk menjawab soal. Silakan. Apakah sudah selesai? Selesai, Bu. Ya, silakan kumpul. Nanti Ibu periksa. Bagi siapa yang tinggi nilainya, berarti dia sudah memahami tentang taharah. Yang mana taharah ini sudah kita bahas minggu lalu. Nah, setelah kita bersih, yaitu taharah, yang namanya dalam ilmu fikih itu taharah membersihkan diri, pakaian, tempat tinggal. Nah, setelah itu apa yang kita lakukan lagi? Setelah kita bersih, ini adalah untuk melaksanakan sholat. Apakah kita langsung sholat atau bagaimana? Atau apakah ada alat untuk membersihkan, untuk melaksanakan sholat? Ada, Bu. Air. Ya bagus Ilma, yaitu Air. Pintar. Ya, setelah kita bersih yaitu namanya taharah, tentu kita akan ada namanya alatnya yaitu air. Yang mana materi kita pada pagi hari ini itu macam-macam air. Nah, tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada pagi hari ini itu anak ibu mampu menyebutkan macam-macam air dan tata cara bersuci. Yang mana alat-alat untuk taharah atau bersuci ini yaitu pertama macam-macam air. Yang pertama macam-macam air ada berapa anak-anak ibu? 5, Bu. Yang pertama itu air mutlak, air makruh, air suci tidak mensucikan, air mustakmal, dan air mutanajis. Bu, saya mau bertanya, Bu.
Ya, Apa yang dimaksud dengan air mutlak itu, Bu? ya bagus anak-anak ibu yang sudah bertanya. Nanti silakan kepada anak-anak ibu yang tidak paham untuk bertanya ya. Baiklah, yang pertama itu air mutlak. Yang mana air mutlak ini adalah pada dasarnya adalah air ini bersih. Ya, air ini adalah air suci dan mensucikan. Yang mana di dalam air mutlak ini ada lagi pembagiannya, yaitu ada 7. Yang pertama air hujan, air laut, air sungai, air embun, air sumur, air mata air, dan air embun. Nah, ini adalah air yang suci mensucikan. Paham? Paham, Bu. Ya. Kemudian air makruh. Yang dimaksud dengan air makruh di sini ialah yaitu air yang terjemur di bawah terik matahari, yaitu yang tertampung di dalam logam, yang terbuat dari logam seperti baja, besi, yang mana bahan ini berkarat. Nah, tentu dia akan berpengaruh kepada air yang di dalamnya. Maka air ini disebut air Makruh. Nah ya, bagus pada anak ibu. Kemudian air suci yang tidak mensucikan. Apa maksudnya? Apakah tahu? Apakah anak ibu tahu? Oke. Air yang suci tidak mensucikan ini maksudnya adalah pada dasarnya air ini suci, namun dia telah tercampur dengan benda. Dan air ini juga terbagi menjadi 2. Yang pertama, air yang bercampur dengan benda, yaitu seperti pada umumnya air ini bersih, yaitu air yang bercampur dengan benda dan dia memiliki 3 sifat. Yang pertama apa? Warna. Terus? Rasa. Ya. Kemudian? Bau. Ya, itu pintar anak-anak ibu semuanya. Berarti anak-anak sudah bisa menguasai materinya? Bisa, Bu. Ya, ibu nanti akan menjelasnya sedikit. Tentu tidak, ibu akan menjelasnya lebih rinci atau supaya anak-anak ibu lebih pahamnya. Ibu akan mengulasnya lagi ya. Ya, Bu. Nah, kemudian air suci yang tidak mensucikan ini pada dasarnya adalah suci, namun dia mempunyai 3 sifat, yang mana bau, warna, dan rasa. Seperti air teh, itu berarti dia mempunyai warna, mempunyai bau. Kemudian air di dalam pohon seperti bambu. Nah, itu pembagian air yang suci tidak mensucikan. Kemudian air mustakmal. Air mustakmal ini adalah air yang suci tetapi kurang dari 2 Kula. ya, pintar. Itu air yang kurang dari 2 kula. Yang mana air ini suci setelah digunakan untuk berwudu, tentu tidak boleh lagi kita gunakan. Terutama setelah air wudhu kita masuk ke dalam air yang hendak kita gunakan untuk berwudu, itu wudhu kita tidak sah. Yang kemudian air mutanajis. Yang mana air mutanajis ini adalah air yang apa namanya ibu? Yang bersih. Bukan. Nah, air mutanajis ini adalah air yang bernajis. Yang mana air ini juga kurang dari 2 kula. Nah, air ini tidak boleh kita gunakan untuk bersuci. Ya, bersuci, membersihkan badan, untuk berwudu, ini tidak boleh karena airnya bernajis. Apakah anak ibu paham? Paham, Bu. Oke. Kemudian, apakah tidak ada pertanyaan? Tidak, Bu. Nah, selanjutnya kita masuk kepada tata cara Suci. Nah, dan maksud dengan tata cara bersuci sini adalah untuk melaksanakan sholat. Nah, yang pertama tentu kita awali dengan Niat. Nah, ya, pertama kita awali dengan niat. Setelah itu kita membasuh kedua telapak tangan. Ya, yang kedua kita membasuh kedua telapak tangan. Kemudian setelah itu Berkumur-kumur. Ya, berkumur-kumur. Kemudian
Membasuh hidung. Ya, setelah itu Membasuh wajah. kemudian Membasuh kedua tangan sampai ke siku. setelah itu Mengusap sebagian kepala. setelah itu Membasuh telinga. setelah itu Membasuh kedua kaki kanan dan kaki kiri. ya, bagus anak-anak ibu. Nah, tata cara bersuci ini tentu tidak asing lagi bagi kita. Nah, apalagi kita sebagai umat Islam, tentu kita telah sering melakukan Sholat. ya, melaksanakan sholat. Di dalam melaksanakan sholat, kita melewati langkah-langkah ini untuk Sholat. ya. Apakah anak ibu sholat tadi pagi? Sholat, Sholat, Bu. Ya, pintar anak ibu. Nah, kita tidak boleh meninggalkan sholat ya. Nah, di dalam urutan ini tidak boleh terbalik-balik. Yang mana pertama diawali dengan niat dan sampai terakhir dengan membasuh kedua kaki. Nah, kalau di dalam kita melakukan tata cara bersuci ini, apakah anak ibu sudah apakah anak ibu melihat cara orang melaksanakan yang langkah-langkah ini? Apakah pernah melihat? Pernah, Bu. Apakah sudah praktek? Sudah, Bu. Nah, ya, di dalam kehidupan kita sehari-hari kita sudah sering melakukan ini. Apalagi anak ibu sekarang kelas berapa? Kelas 7, Bu. Ya, sekarang anak ibu kelas 7 SMP. Tentu anak ibu sudah mengerti dengan langkah-langkah ini ya. Ya, Ya, Bu. Bu. Perlu ibu ulang kembali bahwa di sini macam-macam air. Yang pertama air mutlak, yang kedua air makruh, yang ketiga air suci tidak mensucikan, yang keempat air mustakmal, yang kelima air mutanajis. Nah, ini adalah urutan air di dalam untuk kita bertaharah. Kemudian itu tata cara bersuci. ya, tata cara bersuci. Yang pertama tentu kita lakukan dengan Niat. Yang kedua membasuh kedua telapak tangan, kemudian berkumur-kumur. Setelah itu membasuh Hidung. membasuh Wajah. kemudian membasuh kedua Telapak tangan sampai ke siku. ya, kemudian mengusap sebagian Kepala. kemudian membasuh telinga, kemudian Membasuh Masuk kedua kaki kanan dan kaki kiri. yalah. Nah, sekian materi kita pada pagi hari ini.